Oke, selamat datang lagi di obrolan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas buku yang wah penting banget nih, Skin in the Game dari Nassim Nicholas Taleb. Yep, Kita udah kumpulin beberapa kutipan kunci dari bukunya. Nah, misi kita sekarang coba ngerangkum ide-ide utama soal simetri, risiko, terus kenapa pengalaman langsung itu penting banget. dan soal konsekuensi di dunia nyata ya. Betul, intinya soal konsep punya pertaruhan, maksudnya ikut nanggung risiko dan akibat dari apa yang kita lakuin. Kenapa ini penting banget buat paham dunia, dan biar nggak gampang dibohongin teori doang. Yuk kita gali bareng. Betul sekali. Fokusnya tuh bukan cuma soal adil atau nggak adil, tapi gimana terlibat langsung dan nanggung risiko ini jadi kunci buat bener-bener ngerti mana yang omong kosong, mana keahlian sejati. Iya, benar. Kalau nggak gitu, kita gampang banget kejebak sama ilusi pemahaman ya. Banget. Taleb tuh langsung mulai dengan analogi keren soal Anteos dari mitologi Yunani. Mm-mm. Ingat kan? Yang kekuatannya itu datang pas dia nyentuh bumi. Oh iya ya, yang kalau diangkat dari tanah jadi lemah dia. Persis. Sama kayak kita, pengetahuan sama keampuhan tindakan kita itu datangnya dari kontak langsung sama realitas. Bukan cuma teori di awang-awang. Hmm, Dan ini didapatnya lewat pertaruhan pribadi, merasakan langsung enak gak enaknya konsekuensi. Ada prinsip Yunani kuno juga kan, patemata, matemata. iya. Belajar lewat luka atau pengalaman pahit. Nah, beda banget sama belajar teori doang di kelas gitu. Dan ide ini sebenarnya udah tua banget loh. Coba lihat aja kode Hammurabi dari Babilonia ribuan tahun lalu. Oke. Di situ kan ada aturan simetri yang jelas banget. Kayak prinsip mata ganti mata. Atau kalau arsitek bangun rumah terus ambruk, dia kena hukuman. Jadi ada akuntabilitas langsung ya? Tepat. Akuntabilitas. Nah, coba bandingin sama situasi modern. Kayak yang disebut Bob Rubin Trade. Ini contoh gimana pihak tertentu bisa untung gede. Tapi kalau rugi, risikonya malah dilempar ke orang banyak. Misalnya ke pembayar pajak. Keuntungan buat dia, kerugian buat kita semua. Nggak simetris sama sekali. Wah, iya. Nah, ini dia nih, beda krusialnya antara teori sama praktek. Taleb sering banget kritik para intervensionis. Ah iya, orang-orang yang bikin keputusan besar. Betul, kayak contohnya intervensi asing di Libya gitu. Mereka bikin keputusan, tapi nggak ikut ngerasain dampaknya kalau gagal. Nggak ada skin in the game-nya. Persis. Kenapa mereka sering gagal? Kata Taleb, ya karena pertama, mikirnya statis, padahal dunia dinamis banget. Kedua, lihat masalah rumit, kayak cuma satu dimensi aja. Terlalu simple yang liatnya. Ya gimana? Dan yang paling parah, mereka nggak belajar dari kesalahan. Ya iyalah, wong bukan mereka yang jadi korban. Nggak ngerasain sakitnya. Nah, Justru, sistem secara keseluruhan itu belajar lewat apa yang Taleb sebut via negativa. oke, via negativa. Gimana tuh? Jadi sistem jadi lebih baik bukan karena orang pinter nambahin ide hebat terus-terusan, tapi lebih karena elemen-elemen yang rapuh atau gampang salah itu kesingkir secara alami. Oh, jadi kayak evolusi gitu ya? Yang nggak cocok, hilang. Bisa dibilang gitu. Contohnya keamanan transportasi deh. Pesawat makin aman tuh bukan cuma karena pilotnya makin pinter belajar, tapi juga karena sistemnya menyingkirkan pilot atau prosedur yang nggak aman lewat kecelakaan atau insiden. Masuk akal, masuk akal. Pertaruhan pribadi ini jadi semacam filter alami buat nyaring kesombongan manusia dan ya itu tadi omong kosong. Kesenjangan antara omongan sama tindakan jadi kelihatan. Ngomongin interaksi dan aturan main, ada juga aturan perak nih. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak ingin mereka lakukan pada Anda. Ah, iya. Beda tipis sama aturan emas ya. Iya, aturan emas kan lakukan pada orang lain. Kenapa yang perak ini dibilang lebih kuat? Karena dia lebih defensif mungkin ya. Lebih mencegah kita maksa kebaikan versi kita ke orang lain. Kadang kan niat baik kita belum tentu baik buat orang lain. Bener juga. Jadi lebih fokus hindari kerugian buat orang lain daripada maksa ngasih keuntungan versi kita. Kurang lebih gitu. Taleb punya tokoh fiksi kan, si Fat Tony. Oh iya, sifat Tony yang pragmatis banget itu. Nah, pendekatannya dia kan praktis. Baik aja ke semua orang, tapi jangan diam aja kalau ada yang coba nginjek-nginjek. Siap balas kalau perlu. Intinya, tindakan itu bukti paling nyata. Preferensi kita tuh kelihatan dari apa yang rela kita korbankan.
Ngasih berlian itu lebih jelas maknanya daripada sekedar janji manis, kan? Setuju, tindakan bicara lebih keras. Nah, kebajikan sejati pun butuh pertaruhan. Kehormatan, keberanian, pengorbanan, itu semua nggak ada artinya tanpa ada risiko yang ditanggung. Kayak pahlawan gitu ya? Bisa jadi. Atau kayak pengrajin zaman dulu yang benar-benar naruh jiwanya dalam karya mereka. Bukan cuma ngejar untung cepat. Ada kebanggaan di situ, ada risiko reputasi. Menarik. Ini nyambung juga ke efek lindi nggak sih? Nah, iya. Efek lindi. Ide atau teknologi yang non-fana, yang udah bertahan lama banget, kemungkinan besar bakal bertahan lebih lama lagi ke depannya. Contohnya kayak buku klasik atau mungkin resep masakan tradisional? Bisa jadi, ini nunjukin kalau pengetahuan yang udah teruji waktu itu seringkali lebih berharga daripada tren akademis baru yang heboh sesaat, tapi belum tentu tahan banting. Ada filternya waktu di situ. Oke. Satu lagi nih yang perlu diwaspadai banget, masalah agensi. Ini penting. Kepentingan si pemberi nasihat. Iya, kepentingan orang yang ngasih kita nasihat, entah itu penasehat keuangan, dokter, atau bahkan jurnalis, itu belum tentu loh sejalan sama kepentingan kita para pendengar. Betul. Mereka mungkin punya insentif tersembunyi. Misalnya penasehat keuangan yang nyaranin produk investasi tertentu karena komisinya gede buat dia. Atau jurnalis yang ngejar sensasi biar beritanya viral dan dapat pujian dari sesama jurnalis, bukan karena itu benar-benar kebenaran yang paling penting buat Anda. Nah, itu dia. Taleb punya istilah pedas buat ini. Intellectual yet idiot atau IYY. Iya. Orang yang mungkin pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, tapi nggak nyambung sama realitas lapangan. Kenapa? Karena nggak ada skin in the game. Nggak nanggung risiko dari omongannya. Jadi cuma pinter di teori tapi nggak grounded ya? Bisa dibilang gitu. Mereka seringkali nggak paham sistem kompleks di dunia nyata. Ada lagi nih konsep menarik soal aturan minoritas. Ini agak counterintuitif ya? Iya, menarik banget ini. Gimana kelompok kecil yang ngotot, yang nggak mau kompromi sama sekali sama preferensi mereka, itu bisa nentuin pilihan buat mayoritas yang sebenarnya lebih fleksibel. Contohnya gimana tuh? Contoh paling gampang, kenapa di banyak supermarket atau restoran sekarang gampang banget nemuin makanan halal atau kosher? Oh iya ya, padahal kan nggak semua orang butuh itu. Betul. Tapi karena minoritas yang butuh itu nggak mau makan yang lain, sementara mayoritas oke-oke aja makan makanan halal kosher, akhirnya pasar menyesuaikan ke minoritas yang paling nggak fleksibel. Sama kayak mobil matic mungkin ya, dulu kan manual dominan. Bisa jadi contoh juga. Minoritas yang cuma mau matic atau nggak bisa manual, lama-lama bikin pasar geser. Ini nunjukin dinamika sistem yang kadang nggak terduga. Yang menarik, Taleb bilang jin itu ngikutin aturan mayoritas, tapi bahasa atau budaya bisa nyebar lewat aturan minoritas. Wah, kompleks ya ternyata. Jadi, kesimpulannya buat Anda yang dengerin apa nih? Intinya gini, memahami soal pertaruhan pribadi, simetri resiko, aturan minoritas, sama jebakan IYY ini ngebantu banget buat nyaring informasi lah. Biar nggak gampang ketipu gitu ya? Iya, jadi bisa lebih kritis ngevaluasi nasihat. Coba tanya dalam hati, ini orang yang ngomong, dia nanggung risiko nggak ya kalau salah? Terus bisa lebih ngerti kenapa kadang perubahan sosial atau tren pasar kelihatan aneh. Dan pastinya, ini bantu kita bikin keputusan yang lebih bijak dengan selalu nanya, di mana nih letak akuntabilitasnya? Siapa yang bakal ngerasain akibatnya? Oke, jelas banget. Nah, ini semua sebenarnya memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih dalam nih. Apa tuh? Kalau memang pertaruhan pribadi dan belajar dari luka dari via negativa itu sepenting ini, gimana caranya Anda bisa mulai, mungkin sedikit demi sedikit, mengubah cara Anda belajar atau ngambil keputusan? Mungkin dengan lebih ketat nyaring suara bising dari para ahli yang ngomong tanpa risiko. Atau mungkin coba pikirin ulang arti rasional itu sendiri. Apakah rasional itu lebih ke soal gimana caranya bertahan hidup jangka panjang di dunia nyata ini? Atau sekedar punya keyakinan teori yang kedengerannya pinter, tapi nggak ada hubungannya sama realitas? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin.